Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Abdillah dengan NIM channel N025033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak adalah nilai atau jumlah tertentu yang dijadikan sebagai landasan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Dalam sistem perpajakan Indonesia, dasar perhitungan pajak sangat penting karena menjadi acuan utama dalam menentukan jumlah pajak berhutang. Dasar ini sering disebut juga dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Setiap jenis pajak memiliki dasar pengenaan yang berbeda-beda tergantung pada objek pajaknya. Misalnya, pada pajak penghasilan, dasar pengenaannya adalah penghasilan kena pajak setelah dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan. Sedangkan pada pajak pertambahan nilai, dasar pengenaannya adalah harga jual barang atau jasa kena pajak. Dengan adanya dasar perhitungan pajak yang jelas, sistem perpajakan dapat berjalan secara adil, teratur, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Unsur dasar perhitungan pajak. Dalam menghitung pajak, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan pengurangan pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak seperti pegawai, pengusaha, perusahaan, koperasi, dan yayasan. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan, barang, jasa, tanah, dan bangunan. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, seperti tarif PPN sebesar 11% dan tarif PPh badan sebesar 22%. DPP adalah nilai dasar sebelum dikenakan tarif pajak. Selain itu, terdapat pengurangan pajak seperti biaya operasional, gaji karyawan, biaya sewa, depresiasi, dan amortisasi yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak agar perhitungan pajak lebih adil. Depresiasi. Depresiasi atau penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap berwujud selama masa manfaat ekonomisnya. Aset tetap berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan digunakan dalam kegiatan usaha lebih dari 1 tahun. Contohnya, gedung kantor, kendaraan operasional, mesin produksi, komputer, printer, dan peralatan kantor lainnya. Depresiasi terjadi karena aset tersebut mengalami penurunan nilai akibat penggunaan terus-menerus, usia, kerusakan, atau perkembangan teknologi yang membuat aset menjadi kurang produktif. Dalam perpajakan, depresiasi sangat penting karena nilai penyusutan dapat dicatat sebagai biaya yang mengurangi laba perusahaan. Dengan demikian, jumlah penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil sehingga pajak yang harus dibayar juga dapat berkurang. Tujuan depresiasi adalah agar laporan keuangan menjadi lebih realistis dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari aset perusahaan. Amortisasi. Amortisasi adalah proses pengalokasian biaya atas aset tidak berwujud selama masa manfaat ekonomisnya. Berbeda dengan depresiasi, amortisasi digunakan untuk aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi perusahaannya. Contoh aset tidak berwujud antara lain hak paten, hak cipta, lisensi usaha, merek dagang, franchise, dan goodwill. Walaupun tidak dapat dilihat secara fisik, aset ini sangat penting dalam kegiatan usaha karena dapat memberikan keuntungan di masa depan. Amortisasi berfungsi untuk mencatat penurunan nilai aset tersebut secara bertahap agar laporan keuangan menjadi lebih akurat. Dalam perpajakan, amortisasi juga dapat menjadi biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak. Dengan adanya amortisasi, perusahaan dapat menghitung beban usaha secara lebih tepat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perbedaan depresiasi dan amortisasi. Depresiasi digunakan untuk aset yang berwujud, yaitu aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat secara langsung. Contohnya seperti tadi, gedung, kendaraan, atau peralatan kantor lainnya. Depresiasi terjadi karena aset tersebut mengalami penurunan nilai akibat penggunaan, usia, kerusakan, atau perkembangan teknologi yang membuat aset menjadi kurang produktif. Depresiasi sering disebut juga sebagai penyusutan nilai aset tetap. Sedangkan amortisasi digunakan untuk aset yang tidak berwujud, yaitu aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi perusahaan. Seperti tadi contohnya hak paten, hak cipta, lisensi usaha, merek dagang, franchise, dan goodwill. Amortisasi terjadi karena masa manfaat atau hak penggunaan aset tersebut memiliki batas waktu tertentu. Amortisasi dikenal sebagai pengurangan nilai aset tidak berwujud secara tetap. Kesimpulannya, dasar perhitungan pajak merupakan landasan utama dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam proses perhitungan pajak, terdapat beberapa unsur penting seperti subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan pengenaan pajak.
Selain itu, depresiasi dan amortisasi juga memiliki peran besar karena keduanya dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Depresiasi digunakan untuk aset tetap, sedangkan amortisasi untuk aset yang tidak berwujud. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih tepat, benar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai perpajakan juga membantu perusahaan dalam mengelola keuangan secara lebih efisien dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan video kali ini dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.